Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada video kali ini kita membahas yaitu tentang ilmu tajwid. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas yaitu tentang idgham. Idgham itu dibagi menjadi dua, yaitu ada disebut dengan idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, min, nun, waw, ya. Ada juga disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah, hurufnya cuma ada dua, yaitu lam dan ro. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pada video kali ini kita membahas yaitu ijhar mutlak. Apa itu ijhar mutlak? Apa itu ijhar mutlak? Dan bagaimanakah contohnya? Kita lihat di sini. Ijhar mutlak ini ialah pengecualian daripada idgham. Pengecualian daripada idgham. Kalau idgham itu kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Idgham itu artinya ialah memasukkan, dan dia juga gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu ialah dengung. Maka di sini ialah pengecualiannya. Pengecualian daripada idgham bi gunnah. Hukum ini disebut dengan ijhar mutlak. Kenapa? Karena dia dibaca jelas. Karena terdapat dalam satu kalimat. Dibaca jelas karena dia terdapat di dalam satu kalimat. Pada di sini dibilangnya yaitu hukumnya ialah ijhar kilmi, atau kita juga sering disebut dengan ijhar mutlak. Lalu hurufnya, bacaannya ada apa-apa aja bacaannya? Bacaannya hanya ada empat bacaan di dalam Al-Quran, yaitu ad-dunya, jin wa nun, sin wa nun, sama bunyanahu. Ketika bertemu dengan keempat bacaan ini, maka itu jangan didengungkan. Ini dinamakan hukumnya ialah ijhar kilmi atau ijhar mutlak. Kenapa? Karena dia berada di dalam satu kalimat. Ad-dunya ini artinya ialah dunya, jin wa nun, sin wa nun, dan bunyanahu. Ad-dunya ini terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-6 ayat 29. Jin wa nun terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-6 ayat 99. Sin wa nun terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-13 ayat yang ke-4. Bunyanahu terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-9 ayat 109. Sebelum kita melihat contoh bacaannya, kita perhatikan dulu bahwasanya ialah hukum idgham bi gunnah yang sudah kita bahas kemarin, yaitu bacanya panjang, dengung. Hurufnya hanya ada 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Ketika hukum itu didapatkan, maka itu ialah berarti dipanjangkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini.
Ya, ini adalah contoh daripada hukum idgham bi gunnah. Hurufnya waw, nun, mim, ya. Ketika hukum ini itu terpisah dia. Min sama wawnya dipisah, min sama nunnya dipisah, nun sama mimnya terpisah, nun sama ya-nya terpisah. Maka saat baca seperti ini hukumnya ialah didengungkan bacaannya. Kenapa? Karena dia hukumnya yaitu idgham bi gunnah. Bacaannya dengan dengung. Tapi beda dengan yang ini. Karena kenapa dia berbeda? Karena dia terdapat di dalam satu, dibaca jelas karena terdapat dalam satu kalimat. Kita lihat contohnya yaitu karena di sini hukumnya yaitu ijhar. Apa itu ijhar? Ijhar itu ialah jelas. Maka dijelaskan bacaannya, jangan didengungkan. Kita ambil contohnya yaitu pada kalimat ad-dunya. Di dalam Al-Quran surah yang ke-6 ayat 29. Pada kalimat ad-dunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bacaan yang benar ialah begini. Fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Dunya. Nun sama ya-nya dibaca pendek. Kenapa pendek? Karena dia ijhar. Fil hayatid dunya. Jangan diidghamkan, jangan dimasukkan. Ad-duya, ini bacaan yang salah. Jangan juga dimantulkan. Ad-dunya, itu bacaan yang salah juga. Jangan juga diputus. Ad-dunya, itu juga bacaan yang salah. Bagaimana bacaan yang betul? Yang betul ialah langsung disambung, cuman dia pendek bacaannya. Fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Begitu ya. Lanjut ke bacaan yang kedua, yaitu qin wa nun. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah yang ke-6 ayat 99. Kita ambil contohnya yaitu min tal'iha qin wa nun daniyatun. Min tal'iha qin wa nun daniyatun. Qin wa nun daniyatun. Pada kalimat kinwa ini adalah hukumnya ijhar mutlak atau ijhar kilmi. Maka dia cara bacanya yaitu dijelaskan nunnya. Maka jangan dipanjangkan. Min tal'iha qin wa nun daniyatun. Maka jangan dimantulkan, jangan kinwa, itu bacaan yang salah. Jangan juga diputus kin wa nun, itu juga bacaan yang salah. Yang betul ialah insyaallah min tal'iha qin wa nun daniyatun. Qin wa nun daniyatun. Kita ambil contoh yang ketiga yaitu pada kalimat sin wa nun. Ini terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-13 ayat yang ke-4. Pada kalimat wa nakhilun sin wa nun wa ghairu sinwanun. Wa nakhilun
sinwanun wa ghairu sinwanun. Ini pada kalimat sinwanun semangat tadi bahwasanya ini itu dibaca pendek. Maka jangan dibaca seperti ini. Sinwa itu bacaan yang salah. Kenapa salah? Karena dia dimantulkan nunnya. Maka jangan dimantulkan. Jangan juga dijadikan dia putus. Sin wa nun. Itu juga bacaan yang salah. Bagaimana bacaan yang betul? Yang betul ialah dijelaskan nunnya. Wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwanun. Insyaallah bacaan seperti itu insyaallah benar. Lanjut ke bacaan yang terakhir yaitu pada kalimat bunyanahu. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah yang ke-9 ayat 109. Pada kalimat bunyanahu. Kita mau contoh lagi. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Ya, cukup. Bunyanahu, maka itu hukumnya adalah ijhar. Pada 4 kata ini, bunyanahu, sinwanun, qinwanun, dan ad-dunya, ini hukumnya ialah ijhar ilmi atau ijhar mutlak. Kenapa? Karena dia dibaca jelas karena terdapat di dalam satu kalimat. Bab ini ialah pengecualian daripada hukum idgham bi gunnah. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nonton video kami lainnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar cepat mengetahui video terbaru dari kami. Ayo belajar bersama di kolom komentar.